Kembali lagi, saya dalam kesempatan kali ini akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum tim admin kita berkaitan dengan unit ya. The unit, Om. Apakah perlu FL dibangun lagi, dikeluarin dan diproduksi lagi dengan perubahan di bagian internalnya, termasuk dengan triggernya. Saya merasa belum saatnya produk itu dirilis sekarang. Triggernya udah saya pertimbangkan juga, bentuk klasiknya kita pertimbangkan. Nah, tinggal persoalannya adalah itu pelurunya bisa muter-muter, terus ada yang stabil, ada yang dia begini, gerakannya itu bergetar. Pertanyaannya, apakah produk Omabel sudah mampu pakai mimislak? Karena yang diharapkan memang tadi, ketika terkena buruan atau target, impact point-nya itu, peluru itu bisa terplanting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Abel Channel dengan saya Sahrul Kumis dari Abelco. Nah, di sini saya sendiri yaitu ditemenin langsung sama Om Abel, Om ya. Halo, apa kabar teman-teman? Ya. Nah, sebelumnya gimana nih kabar semua sahabat Abelco? Semoga dalam kondisi sehat pastinya, Om ya. Nah, spesial banget nih Om untuk konten kali ini, yaitu kita akan menjawab beberapa pertanyaan Om ya, dari teman-teman di grup Facebook Abelco pastinya. Nah, nanti semua pertanyaan bakal dijawab langsung sama Om Abel. Nah, sebelumnya ada yang sampaikan dulu Om? Oke, teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Masih di awal tahun, tetap semangat, nggak usah takut ada isu resesi, tetap aja yang mau usaha, yang mau kerja, nggak usah takut lah. Intinya gitu, Rul. Iya. Jadi kembali lagi, saya dalam kesempatan kali ini akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum tim admin kita berkaitan dengan unit ya. The unit Om. Nah, oke, lanjut aja Rul kalau gitu, langsung deh biar cepet. Kebetulan untuk pertanyaannya ada 5 pertanyaan Om ya. Langsung saya bacakan saja. Boleh Rul. Itu pertama dari Om Togi nih ya. Udah saatnya dari pabrikan Abelco memproduksi unit yang sudah menggunakan regulator atau spek event, dan juga memproduksi regulator yang khusus cocok digunakan pada produk Abelco. Karena pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya mengalahkan olahraga menembak ini untuk menekan angka perburuan satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, menembak nggak harus berburu, namun menciptakan prestasi. Itu dari Om Togi. Oke, saya jawab dulu yang nih. Baik. Boleh lihat nggak? Boleh Om, silakan. Terima kasih sebelumnya ke Om Togi Advice Lumban Gaul. Dulu ini pernah pakai Equar ya, Equar buat lomba nih. Om Togi tanya, udah saatnya harusnya pabrikan Abelco memproduksi unit yang sudah menggunakan regulator atau spek event. Dengan kata lain, menembak nggak harus berburu namun menciptakan prestasi. Karena intinya pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya menggalakkan olahraga menembak ini untuk menekan angka perburuan satwa yang dilindungi. Oke, saya setuju dan sepakat dengan Om Togi. Terima kasih Om. Nah, teman-teman, saat ini memang dari kita Perbakin Depok sendiri pun wacananya adalah sedang mengembangkan atau fokus kepada kegiatan untuk di lapangan, menembaknya di lapangan. Jadi pindah ke metal siluet, kemudian kita nembak lesan, kertas itu tuh target. Kemudian kita berlatih untuk beberapa posisi ya Rul ya, jadi seperti berdiri, kemudian jongkok, sama posisi tidur tiarap ya, posisi tiarap. Nah, ini tujuannya untuk lebih ke sport. Tapi memang begini teman-teman ya, kembali lagi untuk menekan perburuan satwa yang dilindungi, ini saya setuju. Sebenarnya sih kembali ke kita sih sebenarnya, masyarakat Indonesia sendiri. Kalau di luar negeri itu kan ada istilah hunting season ya, jadi sesi berburu. Gitu. Dalam 1 tahun itu pemerintah hanya mengizinkan 1 kali musim berburu. Nah, di kita ini kan agak membingungkan karena kita kan negara tropis 2 musim kan.
ada musim hujan dan musim panas. Itu pun sekarang bulan-bulannya ngaco tuh. Iya. Ada Biasanya hujan, ada iya panas. kalau ber tuh kan September, Oktober, November, Desember tuh musim hujan. Tapi di Januari, Februari hujan nanti masih banyak. Nah, kalau di luar negeri itu kan biasanya ada 4 musim. Ya kan, ada 4 musim. Ada musim salju, gugur, dingin, dan musim panas biasanya gitu. Nah, saya nggak tahu tuh di posisi musim berburunya itu di musim apa gitu dulu ya. Nah, kembali kepada manusianya sebenarnya. Nah, saya katakan tadi gini, kalau Om Togi ini kan sarannya adalah kita harus sudah saatnya memproduksi unit yang menggunakan regulator atau spec event. Saya pernah bahas waktu itu di Smart generasi yang kelima. Ya, sudah built-in dengan regulator. Cuman persoalannya setelah kita hitung cost biaya, itu biaya produksinya tinggi. Unit itu nanti bisa dilepas di kisaran angka 10 sampai 12 juta. Kalau itu dipaksakan diproduksi. Karena popornya sendiri semuanya sudah full CNC kan Rul ya. Iya, betul. Nah, kembali lagi saya merasa belum saatnya produk itu dirilis sekarang karena memang daya beli ini cenderung turun gitu. Nah, itu sebabnya kenapa teman-teman produsen yang lain sekarang lagi gencar-gencarnya memproduksi senapan dengan low cost, tapi mengorbankan quality. Belum lama saya nonton tuh di ada yang ngirim video lewat Facebook, senapan bocap meledak, gitu. Senapan bocapnya meledak. Ternyata tabungnya itu diakalin di ujung tabung bagian sini pakai drat ternyata Rul. Jadi dia bikin gitu loh, bikin. Nah, ini tujuannya seperti itu kan mungkin untuk menekan cost ya. Oh, budget itu. Iya, menekan cost gimana caranya supaya tampilannya bocap, tapi dia bikin gitu. Terus yang kedua, harga material balik lagi. Saya baru udah dapat info nih, material naik lagi per Senin kemarin. Persoalannya itu. Dan ini semuanya lagi spekulan teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara bisnis pedagang, importir lah ya, yang impor material bahan itu. Mereka semua lagi berspekulasi antara naikin harga dulu. Sebetulnya mungkin dari luar negeri impornya harganya tetap sama. Mungkin ya, saya nggak tahu juga nih teman-teman nih. Mungkin gitu. Tapi mereka naikin dulu harga jual hari ini. Tujuannya supaya ketika nanti barangnya habis dan dia harus impor lagi, pesan lagi, terus di sana ada kenaikan, udah siap. Marginnya ketemu. Biasa ini teori dagang nih. Ada kalau di sembako tuh ada istilah nimbun. Ya kan? Nimbun sembako. Tunggu harga dari pabrik naik, dia simpen dulu nih, dikip dulu. Nah, ini juga terjadi. Terjadi juga ada beberapa material yang langka barangnya untuk didapat, agak susah. Apakah memang betul kosong atau ya tadi permainan? Karena saya nggak produksi itu, kita nggak memproduksi bahan baku. Gitu. Ya, teman-teman. Terus kemudian regulator yang khusus cocok digunakan pada produk Irabelco. Nah, sekarang ini memang kita belum fokus ke membuat regulator sendiri. Ya. Kita lebih suka menggunakan regulator yang sudah beredar umum di pasaran. Karena variannya banyak, ada regulator Ninja, ada regulator paintball yang buatan Taiwan, buatan Cina, di spring Jerman. Nah, itu disesuaikan dengan kantong teman-teman untuk setting itu gitu. Dan kembali lagi kepada pasar, saya jujur aja sih ngomong, mungkin ini agak berat untuk diakuin semua produsen, tapi saya yakin setiap produsen atau pedagang saat ini sepakat dengan saya bahwa kita ini sekarang lagi berusaha untuk survive, teman-teman. Berusaha untuk bertahan. Nah, kembali lagi kepada pasar tadi. Memang regulasinya kita sebetulnya diarahkan untuk ke lapangan tembak. Tapi saat ini ya itu tadi, masyarakat kita atau pasarnya, saya lebih senang ngomong pasarnya di senapan angin tuh lebih banyak memang digunakan untuk berburu. Dan itu yang sedang dipenuhin oleh para produsen, kebutuhan pasarnya untuk mengejar profit dulu. Istilahnya kita nabung, jaga-jaga kalau nanti betul-betul resesi. Harga melonjak naik material, tapi kita masih bisa memproduksi barang. Tujuannya itu. Nah, ini pun kemarin saya dapat data dari kegiatan lomba. Atlet yang biasanya ikut kompetisi itu jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Jadi biasanya sekali event tuh pesertanya mungkin bisa sampai 300 sampai 500 orang. Sekarang hanya 100 sampai 200. Jadi bukan antusiasmenya yang berkurang sebenarnya. Antusiasme tinggi, tapi kembali lagi kepada ekonomi.
Iya, untuk harganya Om ya. Kepada ke ekonomi. Jadi kayaknya lebih berpikir daripada ikut lomba pergi jauh ngeluarin kos biaya untuk jalan segala macam. Saat ini orang lebih senang untuk save the money gitu loh, untuk simpan uangnya dulu. Nah, tapi ini insya Allah Om Togi, saya juga lagi berpikir keras ke arah situ karena target saya sendiri, target di Irabelco itu, dan kita ada merger di Pindad sendiri kan. Target kita adalah pemenuhan senjata untuk kebutuhan atlet. Jadi kemarin itu bukan isu sih, sudah ada wacana yang mau dikembangkan ke arah Kemenpora. Jadi nanti senjata itu, iya kita daftarkan dulu, nanti di ACC sama Pindadnya, oke, kemudian akan kita majukan ke Kemenpora, nanti diawasi oleh Perbakin untuk ditesnya. Tapi itu lobby tingkat tinggi, jadi itu bukan di ranah saya lagi. Jadi ya karena kita yang punya ide, kita sampaikan ke Pindad, nanti Pindad yang maju nih antar institusi teman-teman. Nah, kembali lagi untuk masalah institusi negara dengan institusi negara lain, sementara kita di bawahnya swasta, ya kita nunggu. Tapi arahnya memang tetap akan ke sana, arahnya ke sana gitu. Ya Om Togi, saya minta tolong teman-teman dan yang nonton, kita mohon doa restunya nih, mudah-mudahan memang sasaran arah kita nanti ke depannya di Irabelco itu bisa tercapai, yaitu memproduksi senapan angin olahraga menembak yang nantinya bisa untuk memenuhi kebutuhan atlet seluruh Indonesia melalui jalur Kementerian Olahraga Kemenpora gitu. Oke ya, Om Togi, ini udah saya jawab. Kita lanjut Rul, biar seru Rul, agak cepat. Nah, ini ada yang pertanyaan yang kedua itu dari Om Rama ya, untuk akun Facebooknya, atau Om Rudi Lanipi. Ini untuk poinnya aja Om. Assalamualaikum Om Abel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Irabelco mungkin bisa keluarin unit Equar versi keempat yang sudah di-upgrade bisa PNP Regul. Dan kita konsumen bisa upgrade sendiri tanpa harus bawa ke ahlinya. Selanjutnya, kemudian sistem triggernya yang lebih lembut lagi, mungkin bisa pakai trigger Smart Neo Jet dan pelatuk triggernya model kekinian, dan sistem hammernya pakai as penahan per. Dudukan Telerel 22 agar lebih kokoh dan tetap keren, seperti itu sih Om. Dan selanjutnya ada juga tetapi tetap mempertahankan model klasiknya karena unit Equar sudah cocok sekali untuk main tripos, multi range, berburu dan lain-lain. Bobotnya yang ringan. Terus untuk Smart Neo Jet, kenapa laras yang masuk ke chamber gak dipakaikan o-ring? Karena punya saya masih keluar anginnya saat ditembakkan. Jadi saya inisiatif pakai seal tip, air baru aman. Dan saran lagi, model pelatuk trigger didesain lagi yang model kekinian karena menurut saya kurang nyaman di jari telunjuk. Terima kasih dari ujung timur Sulawesi Om Abel. Oke, waalaikumsalam Om Rudi Lanipi. Ini makasih banyak masukannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah memproduksi senapan Equar versi keempat. Betul. Gitu kan. Sebenarnya saya udah mulai gambar-gambar sih. Tapi kita lagi mempertimbangkan dari beberapa komentar dan masukan yang masuk ke kita. Nah, alasan Equar itu kan versi hunting sebenarnya untuk hunting. Tapi ada beberapa kawan kita yang menggunakan, termasuk Om Rudi ini kan, atau Om Rama ini menggunakan unit Equar untuk lomba. Untuk event juga. Untuk event, karena katanya lebih simple. Iya, betul. Nah, saya lagi mempertimbangkan itu. Kita akan upgrade ke versi triggernya, udah saya pertimbangkan juga. Bentuk klasiknya kita pertimbangkan. Nah, tinggal persoalannya adalah di regul. Regul tanam tadi Om ya? Ada masukan lagi kemarin, Om jangan pakai regul tanam, tapi tetap regul luar. Modelnya kayak paintball, kayak bocap, tapi dibikin simple gitu. Entah bentuknya itu kotak atau apa. Ya kita sedang pikirkan itu sebenarnya Om. Kita sudah pikirkan itu. Terus yang terakhir lagi ini kan pelatuk, bukan pelatuk, trigger. Bentuk triggernya yaitu kembali lagi, memang unit kita tuh didesainnya untuk senapan berburu. Kalau untuk lomba kan orang pengen yang lurus, biasanya dikasih karet-karet gitu kan biar sentuhannya enak gitu kan. Ya memang standar kita keluarinnya versi untuk hunting sebenarnya, untuk hunting. Tapi nanti coba deh kita akan bikinin part aftermarketnya untuk di yang untuk trigger yang untuk kompetisi gitu ya. Untuk kompetisi nanti kita akan bikinin part aftermarketnya teman-teman. Nah, terakhir sama Om Rudi ini, kenapa laras di chamber Smart Neo Z dan Saka 2 sebenarnya ini sama, nggak pakai lagi o-ring
Gitu. Coba dulu, coba ambilin unitnya dulu. Kebetulan unitnya saya bawa Om nih. Mm-mm. Unit Smart New-Jet. Nah gini teman-teman ya. Oke. Ini yang Smart New-Z nih. Ini Smart New-Z. Ya. Ini Smart New-Z. Oke. Smart New-Z dan Saka 2 itu memang didesain untuk multi purpose. Jadi yang disebut multi purpose itu atau dual purpose sebenarnya. Bisa digunakan untuk berburu, bisa digunakan untuk lomba. Karena triggernya memang sudah kita setting bisa sangat-sangat lembut. Senggol bacok. Tapi saya masih mempertahankan desain untuk trigger klasik. Gitu. Kembali lagi kepada market terbesarnya ini tidak digunakan untuk di lapangan tembak. Jadi tergantung operatornya. Sama seperti gini. Kalau kita bicara motor, ya kan, bicara motor trail, gitu, motor cross. KLX, Honda CRF, kemudian Yamaha WR, ya masing-masing memang tujuannya adalah menciptakan motor yang dual purpose, dipakai di jalan raya bisa, dibikin supermoto atau dipakai ban kerabasan, ya kan. Tapi kembali lagi kalau untuk kompetisi rasanya ya kalau kompetisi antar di dalam negeri sih mungkin bisa pakai merek-merek itu ya. Tapi kalau untuk yang internasional setahu saya sih mereknya pakai KTM, terus apa Husqvarna, susah tuh ngomong merek itu loh. Ya kan, atau pakai Yamaha tapi yang seri Z yang pakai 2 tak, ya kan, yang 2 stroke, yang kayak gitu-gitu. Ya karena memang itu unit-unit yang diperuntukkan khusus untuk kompetisi. Cuman harganya jauh. Kayak Yamaha misalnya ya, Yamaha WR itu 37-38 jutaan. CRF itu 34 kalau nggak salah, apa 33. KLX pun sama. Begitu kita masuk lompat ke yang untuk spek kompetisi, itu pun nggak bisa langsung pakai loh. Kayak KTM harganya di atas cepek. Ya kan, terus YZ-nya juga sama, Yamaha itu di atas 100. Ini lonjakannya jauh, bukan 2 kali lipat lagi, itu bisa 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat. Nah pertanyaannya adalah kalau kita mengeluarkan spek yang langsung begitu dengan harga yang melonjak, marketnya terima nggak? Dengan pasar yang saat ini lagi turun. Gitu. Kita menyadari bahwa memang nggak usah jauh-jauh, kalau saya barometer ukurnya itu ke kawan-kawan kita aja sendiri, lingkungan, tetangga, saudara yang saat ini juga masih berjuang mencari pekerjaan, ada yang dapat info lagi awal tahun ini kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang, itu kan bikin kita sedih. Artinya kan ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian bulanannya gitu loh. Gitu. Nah ini berakibat kemana? Kepada pasar. Nah karena kita di barang hobi, ya diperbakin sendiri data atlet yang ikut untuk latihan ya, yang biasanya ikut untuk latihan sekarang turun, berkurang. Soalnya kan perlu modal gede tuh, bawa unit, beli peluru pribadi, harus jalan, ngeluarin ongkos, makan, minum gitu kan. Pertanyaannya bukan antusiasmenya yang turun, ekonominya itu, ekonominya yang turun gitu loh. Nah karena ini kan fakta di lapangan, jadi ya itu tadi, kita Irabelco kan salah satu produsen di Indonesia, di antara ribuan produsen mungkin ya gitu kan, ya kita sama-sama untuk berusaha pemenuhan kebutuhan dapur. Gitu. Jadi ya itu alasannya, tapi memang ada beberapa produsen kita yang saya salut. Mereka memang konsen untuk di ini, tapi memang produksinya nggak banyak, dan kalau teman-teman perhatikan harganya juga mahal. Harganya mahal, chambernya aja tuh mereka jual tuh di 6,5 juta. Kalau jadi unit ya siapin aja budget kira-kira 10 juta kalau mau pakai LW, sampai 12 juta. Jadi ini nggak murah. Itu baru chambernya doang, chamber setnya doang gitu. Kebetulan saya beli juga. Kebetulan kita beli juga teman-teman, kita beli. Karena menurut saya ya kita harus ada namanya tuh brainstorming dengan produk lain. Saya suka beli kok, diem-diem kita beli produk-produk dari teman-teman yang lain. Kita pelajarin kelemahan dan kelebihannya. Ya saat ini sih memang mungkin Irabelco kalah di desain. Kita kan masih acuannya old school, klasik gitu. Tapi saya yakin teman-teman ya, kita bisa berani menjamin material yang kita gunakan itu di atas teman-teman yang lain. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ini bukan disclaimer, tapi saya berani coba. Kalau mau coba, tapi kalau mau dites jangan dibelah-belah ya, harus ke lab. Berani saya. Harus ke lab laboratorium metalurgi. Saya berani. Tapi kalau cuma digosok-gosok, diamplas, ini serpihannya begini nggak bisa. Kita bukan peramal, semua darah merah warnanya. Yang bisa buktiin tuh darahnya golongan O,
A, B, ya harus lab. Ya, itu lebih meyakinkan lagi. Ya teman-teman ya. Jadi kalau dari material, saya masih berani menjamin kualitasnya. Nah, terus tadi pertanyaan Om Rama ini kan kenapa laras di Semarnio ini nggak pakai o-ring? Ini kan desainnya, coba deh, pinjam kunci dulu. Ini kan kita hanya bisa, bukan hanya bisa ya, kita bisa melepas ini laras dengan memutar baut yang ada di sini nih, di posisi atas. Nah, gini, karena ini untuk kebutuhan lomba, biasanya teman-teman akan ganti pakai laras LW. Ya. Kalau dari kita kan masih laras buatan kita. Ini akan diganti laras LW nih. Terus laras LW sendiri ya, saya sudah buktikan bukan puluhan, ratusan laras LW. Itu cocok-cocokkan juga sama mimisnya. Nggak semua laras LW cocok dengan satu jenis mimis. Betul. Nggak percaya? Coba tanya konsultasi ke teman-teman yang lain yang udah pakai di lapangan. Jadi laras LW sendiri masih memilah dan memilih peluru. Sebenarnya mungkin ya kalau dari hasil analisa saya, laras LW itu bukan memilah dan memilih jenis pelurunya. Bukan. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Karena setiap produsen itu berbeda konstruksi di rancang ruang ledaknya. Output yang keluar itu bisa berbeda. Nah, gini. Kalau kita bicara speed itu terukur. Ya kan? Misalnya pakai kronometer nih. Kalau motor lari 100 km per jam misalnya gitu kan, ya udah jelas tuh, 100 km per jam. Betul. Yang diukur itu kan peluru yang keluar dari ujung laras ini, ya nggak? Yang bisa ngukur kecepatan angin waktu pada saat dipindahin dari tabung utama ke sini menuju regulator, kalau ada regulatornya ya, menuju ke ruang ledak atau ruang kompresi, baru kemudian menuju laras. Siapa yang bisa mengukur kecepatan perpindahan angin ini ketika dia masih di dalam laras? Dari mulai siklus di dalam tabung, masuk ke regulator atau ruang kompresi, baru kemudian ke laras. Siapa yang bisa mengukur itu? Susah. Karena di dalam. Iya. Oke, itu satu. Yang kedua, setiap produsen itu memiliki sudut yang berbeda-beda untuk di airflow-nya. Airflow itu pergerakan udara. Jadi lintasan angin dari tabung utama menuju ruang kompresi, kemudian naik ke laras, itu sudutnya beda-beda. Otomatis karena itu berbeda, maka tekanan yang dihasilkan saat valve kebuka, jadi kalau kita nembak, hammer mukul valve kan, valve kebuka, itu ada yang durasinya pasti berbeda-beda. Durasi maksud saya itu bukaan valve-nya. Ada yang misalnya contoh ya 0,05 detik misalnya, atau ada lagi yang 0,06 detik, ada lagi yang 0,07 detik gitu. Katanya pakai regul itu biar konstan. Iya, regulator tujuannya adalah untuk berusaha mengejar angka konstanta tadi. Tapi dari satu regulator aja nih, dari satu regul kita ngomong. Misalnya regul Ninja lah yang mahal ya, atau Robert Land. Regulnya sama, harganya sama, dipasang di senapan yang sama, tapi kenapa pada setting berbeda? Pada kombinasi pernya sama semua. Pernya sama, pelurunya sama, laras yang dipakai sama-sama LW, terus kemudian output regulnya di setel yang sama. Tapi kenapa ketika digunakan mimis, ya, menggunakan mimis, bisa berbeda? Yang satu cocoknya pakai mimis A, yang satu mimis B. Itu yang cocok-cocokan. Nah, terus kemudian yang kedua, para penembak, ini hasil masukan dari teman-teman atlet. Jadi laras ini bisa diputar kan? Tuh, bisa diputar-putar. Lihat ya, saya muterin laras nih. Han, kelihatan nggak Han? Oh, oke. Tuh, bisa diputar. Nah, gini, misalnya teman-teman tandain nih. Misal kasih tanda lah di sini pakai spidol putih gitu ya. Tak, kencengin, pasang tele. Lihat perkenaannya. Kadang-kadang peluru itu suka bergerak larinya spiral. Cenderung misalnya ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika sudah tahu kebiasaan peluru itu jatuhnya di mana, coba diputar dikit. Diputar dikit, kencengin lagi, tembakin lagi, diputar lagi sampai ketemu yang pas. Begitu cara orang setting. Makanya kalau jasa setting untuk senapan itu nggak murah. Coba deh, yang pernah setting, bayar orang jasa setting. Satu senapan itu, ya angkanya lumayan di atas 1 juta setahu saya. Karena emang susah. Jadi nggak segampang nggak segampang hanya misalnya konstruksi kombinasi per valve-nya sama per hammer-nya pakai warna ini dan warna ini, belum tentu. Ini bukan 1-2 biji nih masalahnya, kita udah ngadepin senapan tuh ratusan. Jadi bukan 1-2 biji. Kalau ada opreker atau ya opreker sendiri ya banyaklah para reviewer di YouTube gitu kan yang terkenal udah pada tahu deh teman-teman. Dia sendiri mengalami kesulitan dan bahkan ada nih teman saya nih, baru kemarin kita ketemu di lapangan tembak hari Minggu. Bang, gua nyeting tuh 2 bulan nggak kelar.
Tapi teman gue nyeting sama dia 3 hari kelar. Terus saya bilang, masalahnya di mana? Dia bilang unit gua nggak sama kayak unit yang disetting punya teman gua tuh beda. Yang punya teman gua lebih gampang bang. 3 hari ketemu, punya gua udah 2 bulan dioprek sana, dibor ini, belum ketemu. Ya itu tadi. Emang setting gampang? Nggak gampang. Susah. Untuk menemukan setting yang pas di lomba itu ya jago-jagoan. Sama kayak orang balapan motor. Motornya sama nih. Zaman dulu apa ya zaman saya? Aduh. Underbone. Ya kan tuh. Ya Om Rudi ya, ini bisa diputer-puter. Jadi nanti disesuaikan, habis itu dikunci. Kenapa nggak menggunakan itu? Ya mungkin ya pada saat di dalam ini, cincin di dalam ininya agak terlalu mundur Om Rudi. Jadi setel aja agak dimajuin dikit supaya dia ketika ini ditekan, jadi dia padat, nggak ada kebocoran angin lagi. Jadi ini dua-duanya bisa di setel. Cincin yang di sini bisa di setel, yang ini bisa di setel juga. Ya. Nah balik ke motor nih, pegel juga tuh. Yang tadi ya, misalnya underbone dengan pabrikan yang sama, cc-nya sama nih, cc-nya sama. Zaman saya dulu ada motor Yamaha Force One tuh. Ya, kalau saya dulu, iya pegangan saya air racking dulu. Jadi dengan cc yang sama, si mekanik itu jago-jago nyeting ngerul. Ada yang knalpotnya pakai tipe E, ada yang pakai tipe B. Kemudian per koplingnya pakai yang A, pakai yang B. Nanti terus bahan bakarnya ngeracik juga, ada yang dicampur-campur tuh, ya kan. Kalau dulu sih kita pakai bensol ya kalau nggak salah yang buat bahan bakar pesawat itu. Yang merah. Ya pokoknya ada yang pakai itu, ada juga. Ya ini macam-macam rahasia dapur setiap mekanik berbeda. Itulah seninya lomba. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga sama. Mereka nyeting sampai ketemu titik yang menurut mereka paling enak. Dan ketika senjata yang sama, contoh misalnya FWB 800, ya kan. Ada beberapa orang yang menggunakan FWB 800, standar pabrikannya udah bagus. Tapi yang saya lihat di lapangan tembak, lah kok lu pakai mimis yang beda-beda ya? Harusnya kan sama dong. Betul. Orang senapannya sama, impor lagi. Harganya nggak murah tuh, di atas gocap. Di atas 50 jutaan. Ya kan? Kok bisa mimisnya beda? Nah kenapa bisa beda? Padahal harusnya sama. Itulah seninya nyeting. Oke, itu berkaitan sama pertanyaan berikutnya. Tadi saya udah baca bocorannya. Ada mimis slug. Oke, bacain dulu. Siapa? Oke, gitu Rul. Nah, ini juga untuk pertanyaan dari yang tadi mimis slug ini dari Om Igede Supriyatna nih Om ya. Om Abel, akhir-akhir ini kan mimis slug lagi rame. Apakah produk Om Abel sudah mampu pakai mimis slug? Nah, seperti ini Om ya. Slug lu. Iya. Slug. Slug ya Om. Tulisannya gini, SLUG. Iya. Mimis slug itu kalau teman-teman yang belum tahu, mimis slug itu mimis yang diciptakan untuk mempunyai daya impact tinggi karena dia padat, nggak ada rocknya. Nah kalau di mimis itu kan di ekor bawah tuh ada bolongan kecil. Tujuannya adalah ketika ditembakin masih ada energi kinetik yang tersimpan di ekor, gitu. Nah kalau slug ini lebih mirip kayak proyektilnya api. Rata dia Om. Rata, kayak peluru api lah ya, senjata api gitu kan. Lebih mirip ke proyektilnya api sebenarnya untuk kategori mimis slug. Otomatis beban bobotnya karena dia padat jadi lebih berat. Dibutuhkan laras yang licin. Laras yang licin. Iya, jadi gini bedanya. Kalau di senapan angin LW itu kan dia punya contact point-nya antara mimis sendiri ya, 4,5 mili itu kalau yang buatan lokal itu flat. Maksudnya kita bilang 4,5. Tapi kalau mimis luar yang impor itu ada 4,50, ada 4,51, ada 4,52. Artinya lebih gede. Gitu. Lebih gede. Nah, kenapa pakai produsen impor ya? Saya nggak ngomong lokal. Produsen impor mimis tadi ada yang mencantumkan 4,50, 4,51, 4,52. Kenapa mereka mencantumkan itu? Karena memang walaupun satu pabrikan LW itu ada toleransi di dalamnya. Di dalamnya itu lubangnya itu ada toleransi. Misalnya toleransinya 0,03. Kayak kita kan di mesin CNC itu ada toleransinya harus berapa mikron kan. Kita ngomonginnya mikron. Nah, dalam skala mikron aja kalau nggak cocok hasilnya nggak bagus. Misal nih LW membuat 4,50 di laras, tapi kenyataannya mungkin di situ 4,51. Jadi kalau dipakai mimis yang 4,50 tuh kurang enak, harus dipakai yang 4,51 karena agak lebih longgar. Gitu. Nah kalau di lokal
laras lokal ya alurnya suka-suka. Kenapa saya bilang suka-suka? Karena nggak seragam. Bisa 4,49, bisa 4,4, bisa bahkan kadang lebih juga, bisa 4,5 lebih gitu. Nah, Mimislak setahu saya sih ya, setahu saya kayaknya diameter lebih gede banget, tapi nanti saya cari deh. Saya cari diameternya itu kayak Samyang, dia lebih besar. Bukan kaliber 20 atau 5 mili, tapi juga bukan kaliber 177 atau 4,5 mili. Jadi range-nya tuh ada di tengah itu, mungkin 4,6 atau 4,7. Feeling saya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah produk Omabel sudah mampu pakai Mimislak? Kita lagi riset ke Mimis itu. Cuman saat ini saya masih agak kebingungan. Kemarin kita udah kirimin beberapa contoh Mimis yang setelah premium ya. Tapi masih nyari yang favorit di pasar tuh apa, gitu, mereknya apa. Karena lokal kalau nggak salah udah ada ya, ada yang ngeluarin kan? Ada sih beberapa. Setahu saya sih Mimis lokal Mimis lokal Slak tadi lebih cocok ke laras lokal, tapi yang harus agak sedikit di bore up atau di rimmer. Jadi diameternya dari 4,5 tuh harus lebih gede. Dan ini juga saya nggak tahu nih, karena saya belum pernah nyoba sih, terus terang aja saya belum pernah nyoba. Slak ini lebih cocok pakai cuk atau nggak pakai cuk. Tapi kalau ngeliat karakter mimisnya yang berat dan padat, kayaknya sih lebih cocok nggak pakai cuk. Untuk larasnya ini. Untuk larasnya, kayaknya lebih cocok untuk itu karena bisa long range dan balik lagi, Mimislak ini diciptakan untuk kebutuhannya apakah untuk lomba atau untuk berburu. Kemarin kita baca-baca komentar, ternyata lebih cocok untuk berburu kan? Iya, rata-rata untuk berburu. berburu. Nah, ini ada dua persepsi untuk kategori laras berburu dan laras kompetisi. Kalau di laras kompetisi, jelas yang kita cari itu adalah akurasi. Betul. Jadi akurasi harga mati. Indonesia harga mati loh. Ya, kalau gaman harganya bisa ditawar. Ya. Jadi kalau akurasi harga mati untuk kompetisi, ya kan? Karena nggak butuh impact point, dia nggak butuh daya dobrak yang besar, dia nggak butuh daya luka lah ya, daya luka. Jadi kalau misalnya kena buruan atau target ya, daging misalnya gitu ya, nggak harus terkoyak besar. Sementara laras hunting itu berbalik dengan laras kompetisi. Laras, laras nih kalau kita ngomongin laras. Misal apa ya? Kita anggap aja ini proyektil deh. Proyektil itu ujungnya peluru lah ya. Jadi yang disebut proyektil itu adalah ya Mimis tadi proyektil. Dia disebut proyektil yang terbang itu ketika sudah bergeser keluar dari ujung laras, 5 mili aja dari ujung laras dia terbang bebas. Nah, pada saat si peluru ini terbang bebas, teman-teman coba deh di YouTube itu banyak tuh. Tapi memang jarang kalau yang senapan angin ya. Saya lebih sering nonton ke senjata api. Itu pelurunya bisa muter-muter, terus ada yang stabil, ada yang dia begini. Gerakannya tuh bergetar. Dia gerakannya bergetar. Nah, waktu yang saya tonton itu ternyata peluru yang digunakan untuk kompetisi, karena mereka juga ada kompetisi pakai angin kan, pakai api, senjata api. Dicari peluru yang dia ketika keluar dari ujung laras itu nggak banyak vibrasi, nggak banyak getaran, karena tujuannya adalah supaya mencapai target sasaran dengan mulus dan nggak terganggu akurasinya. Sementara untuk kategori peluru hunting atau sniper gitu, yang dia membutuhkan juga daya luka kan. Kalau lihat deh film-film sniper, kena di ujung masuknya kecil, di belakangnya gerowak. Ya. Di lubang kepalanya kecil, tapi pas di belakang ini kebuka gitu, das gitu. Ya peluru itu bergerak ternyata gini, bergetar. Dia menyimpan energi kinetik nih. Energi kinetik selama dia masih berada dalam lintasannya, dia bergetar. Nah, ketika nanti kalau laras yang kompetisi, ini kita anggap aja ini target ya gitu kan. Ketika dia kena bidang ini, des langsung tembus ke belakang. Tapi untuk peluru yang berburu ya, untuk hunting, dia bergetar. Jadi ketika dia bergetar, kena gini, bisa terpelanting begini nih. Des. Jadi putarannya begini di dalam situ. Ujung masuknya kecil, karena dia pelurunya berotasi di dalam, makanya pas keluar ke belakang itu daya lukanya besar. Nah, ini bukan kata saya. Jadi ini kata para pakar di dunia proyektil ya, di dunia senjata angin dan api, bahwa
Ya memang untuk laras kebutuhan hunting termasuk di senapan angin sendiri. Kan larasnya itu didesain memang untuk gimana caranya supaya ketika peluru ditembakkan itu masih bisa menyimpan energi kinetiknya dan bertahan cukup lama. Artinya peluru ini bergetar. Nah ketika peluru ini bergetar makanya nggak bisa disebut akurasi harga mati, tapi dia grouping. Grouping. Ada ngelebar sedikit. Karena yang diharapkan memang tadi ketika terkena Buruan gitu. ya buruan atau target impact point-nya itu dia peluru itu bisa terplanting. Terplantingnya itu yang membuat daya dobrak besar. Kalau laras yang standar untuk kompetisi kan dia hanya masuk aja. Des lubangnya sama-sama kecil. Ya. Nah, di Irabelco sendiri kemarin ada di video kita EcoWar grouping. Wah, kalau groupingnya segitu mah nggak bagus. Iya, memang kalau untuk kompetisi nggak bagus pasti. Pasti nggak bagus. Tapi teman-teman udah banyak yang kasih testimoni di kita, bahkan di Facebook juga. Kalau laras buatan kita itu ketika nembak tekukur misal, masuk dari dada di punggung itu groak. Nah tujuannya adalah supaya tidak menyiksa binatang, Rul. Ketika langsung mati di tempat. Yang kita butuhkan adalah daya impact-nya. Gitu, bukan sekedar diakurasi. Nah kalau laras berburu bisa dibilang groupingnya agak lebar, kalau laras untuk kompetisi memang wajib groupingnya kecil. Karena ya tadi itu semboyan laras akurasi harga mati. Ya, bukan NKRI harga mati gitu ya. Nah, ya teman-teman itu perlu dipahami dulu perbedaannya antara laras yang memang didesain spesialis untuk berburu dan untuk hunting itu berbeda. Kemudian mimisnya pun berbeda, produsen-produsen kita kan berbeda. Atau produsen luar negeri juga berbeda. Misalnya contoh apa? Merek yang paling top, yang paling sering orang pakai BM, KS. BM, KS, terus ada lagi JSB ya. Nah mereka sendiri membuat, ada lagi Samyang gitu kan. Membuat peluru tuh beda-beda. Ada yang beratnya 10, sekian grain, ada yang beratnya 13 grain, ada yang 16 grain. Rata-rata untuk kebutuhan menembak akurasi ya di jarak dekat yang kertas itu, dia nggak butuh mimis yang berat. Karena speednya juga pasti rendah, antara 700 sampai 800-an lah, 850-an mungkin FPS-nya. Tapi kalau untuk hunting kan kita butuh power yang besar. Otomatis mimis juga perlu yang bobotnya lebih besar kan. Termasuk istilah slug ini, karena slug ini pasti lebih besar. Diameternya saya yakin agak lebih besar sedikit dan bobotnya juga pasti lebih berat. Nah tujuannya dia nggak bisa dipakai untuk kompetisi karena tadi pasti untuk di jarak jauh itu akan bermasalah menurut saya. Tapi nanti kita coba deh, saya analisa lagi teman-teman. Tapi ini dasarnya dulu ya, dibedakan dulu laras untuk hunting dan laras untuk kompetisi. Untuk kompetisi itu jelas yang dibutuhkan harga mati, kalau untuk hunting itu yang kita butuhkan selain akurasi, kita butuh juga daya dobrak. Tujuannya supaya tidak terlalu menyiksa binatang buruan. Betul. Gitu. Nah, slug kita lagi riset. Yes. Ada beberapa merek yang kita lagi pelajarin, termasuk yang kemarin dari Surabaya tuh yang lokal ya. Udah nyampe belum tuh barangnya? Ya nanti dicek dulu. Saya mau lihat dulu deh teman-teman, saya belum pernah pakai slug nih soalnya. Terima kasih nih Om I Gede Supriyatna untuk pertanyaan dulu. Untuk pertanyaannya, ya membuka wacana kita juga di Irabelco untuk mulai mempelajari mimis slug tadi. Siap. Ya, itu kira-kira itu. Lanjut deh, Rul. Lanjut, ada juga dari pertanyaan Om AJ Diuya nih. Nah, mungkin bisa dibuatkan konten tentang cara perawatan produk ERN Abel supaya senapan bisa lebih awet untuk para bedilers, pemula pecinta produk Irabel. Terima kasih Om. Om Aji Dwiya. Iya. Ya nanti kita buatin deh. Jadi kayaknya harus beda-beda ya. Padahal sebetulnya sih senapan secara umum bentuknya sama, jadi perawatannya sama. Tapi mungkin lebih seneng kalau misalnya perawatan gaman, perawatan Semar Neo Z atau perawatan Semar Neo yang lama, FL. Nanti kita coba buatin deh satu-satu kontennya. Gitu ya. Terus ada lagi? Ada yang terakhir nih Om, nih dari Om Muhammad Denny Kurniawan. Semar Neo FL lama dikeluarin lagi, chamber dan side leper dipertahankan tapi dalamnya dirubah lebih baik lagi mungkin gitu Om. Dari Om Muhammad Denny Kurniawan. Ya, Semar Neo FL dikeluarin lagi. Iya, diproduksi kembali mungkin. Semar Neo FL itu sebetulnya legend. Kenapa saya bilang legend? Karena generasi Semar Neo sebelum ke Z ya. Sebelum ke Z itu dari Semar generasi 3 masuk ke 4, kemudian ke G4, kemudian masuk ke
Neo dulu, baru ke Smart Neo FL. Setelah FL baru masuk ke Smart Neo Z. Nah, FL ini termasuk yang legendaris, baik FL yang Neo FL ataupun yang Smart Neo-nya ya. Jadi sebetulnya hampir sama ya. Antara Neo dan FL itu konstruksinya sama, hanya beda di kontur bodi luarnya aja. Ya emang bagus sih, banyak yang bilang bagus. Cuman dalamnya dirubah itu tujuannya supaya mungkin itu dibutuhkan power yang agak lebih gede, jadi ruang ledaknya diperbesar. Nah, saya lagi coba jajakin dulu nih, sebetulnya permintaan pasar banyak gak sih? Nah, silahkan komen di bawah nih, kalau memang teman-teman banyak yang mau Smart Neo FL diproduksi lagi, desain yang gitu, ya nanti kita akan produksi lagi. Karena kan lanjutannya udah jelas ada Z, gitu kan. Terus pertanyaannya gini, dikeluarin lagi chamber dan side levernya dipertahankan. Chamber karena desain chambernya itu memang bukan atraktif sih ya. Mungkin enak dilihat kali ya. Untuk FL ini Om. Untuk FL mungkin enak dilihat. Tapi ini nggak dijelasin lagi nih Om Muhammad Denny Kurniawan. Triggernya perlu diganti nggak? Apa diadopsi pakai triggernya Smart Neo Z? Gitu. Nah, teman-teman yang mau kasih masukan ke kita, silakan nanti komentar di video ini. Untuk ke Smart ya, apakah perlu FL dibangun lagi, dikeluarin dan diproduksi lagi dengan perubahan di bagian internalnya, termasuk dengan triggernya. Kita tunggu respon dan komen teman-teman ya. Oke, terus ada lagi nggak, Rul? Ini ada juga nih Om, kalau untuk hunting atau lomba gitu Om ya, itu lebih cocok yang popor kayu yang seperti Saka 2 ini atau untuk gaman gitu Om ya. Yang untuk event cocokan yang taktikal atau yang popor kayu, yang berburu untuk taktikal atau yang popor kayu seperti itu sih Om. Oke. Ya nanti komen aja teman-teman. Tapi kalau untuk berburu sih, kalau untuk event saya rasa lebih cocok ke popor match karena kan berat gitu. Apalagi kalau mainnya di band rest kan, ya namanya juga band rest, ada restingnya, ada tempat buat istirahatnya itu. Cari popor yang seberat-beratnya, kalau perlu dicor pakai semen kali itu popor gitu kan, biar senapannya diem gitu kan, nggak ada recoil gitu. Nah kalau untuk hunting ya nanti komen aja. Lebih suka popor yang desain klasik begini atau yang thumb hole, yang ada thumb hole itu bolongan. Thumb tuh jempol-jempol, lubang jempol gitu. Ada thumb hole-nya. Nah kalau taktikal sendiri pasarnya sebetulnya beda. Taktikal ini lebih ke arah stylish. Orang yang kepengen ya tampil beda aja, tampil lebih modern pakai popor taktikal, ala senapan serbu kan gitu. Ya itu selera sih, balik lagi ke selera. Jadi selera setiap orang itu nggak sama, Rul. Gitu. Kalau sama justru kita yang repot. Iya. Kalau sama repot. Gitu ya teman-teman. Terus ini Rul, saya mau ini sedikit ya, Rul, sedikit mau ini sedikit tuh ngomong gimana sih Rul? Kelibet-libet. Ada aksesoris sih Om dari magazin. Ini teman-teman, saya dapat titipan dari admin. Ini ada magazin yang versi lama punya kita. 16 round. Isi 16 round. Ini diproduksi full CNC. Ya, baik dari mika luarnya maupun dari mangkok sama dalamnya itu rotari di dalamnya. Ini semuanya full CNC. Bahannya pakai black foam. Jadi ini materialnya sudah teruji dan kuat. Harganya juga lumayan mahal. Lumayan mahal. 180.000. Ya. Harga jualnya mahal dan harga bahan bakunya mahal. Betul. Kemudian ada versi yang ini 12 ya? 12 round. 12 round. Magazin Oreo. Ini materialnya dari aluminium atau dari Dural. Housingnya pakai bahan black foam juga dan ini semuanya full CNC. Ini harganya berapa tuh? 185. 185, lebih mahal sedikit dari yang versi 16 round. Nah, ini 100 berapa tadi? Yang Oreo 16 round 180. Ini 180, ini 185. Ada diskon nggak? Diskon ada sih Om ya. Nah, japri deh. Iya, boleh, nanti bisa langsung di WhatsApp admin saja Om yang tertera di bawah nih. Ini magazin yang ini termasuk legendaris juga karena awal-awal Irabelco berdiri, dulu itu masih belum banyak versi magazin beredar. Kebanyakan tuh senapannya dulu Air Arms namanya. Air Arms. Iya, model pelurunya beda nggak kayak gini loh. Kamu belum lahir waktu itu. Jadi saya sendiri nyontek, terinspirasi dari magazinnya Benjamin Marauder. Dulu isinya 10. Tapi karena memang mahal, akhirnya dan isinya sedikit, saya mencoba merekonstruksi ulang.
Cuma saya bedakan gini, kalau magazin yang punya Marauder itu isi 10 semua peluru masuknya dari depan kan? Ya. Kalau yang ini satu dari belakang. Nanti ada videonya deh, cara tutorial penggunaan magazin yang kita punya. Mimis dari magazin itu. Awalnya dimasukin ke depan, kemudian ya mimis pertama ya, yang kedua sampai ke 16 itu dari depan sini. Dari depan. Tadi dari belakang. Kalau yang versi ini, ya ini sih masuk dari mana aja. Di depan semua. Ini bisa. Untuk versi ini lebih ke arah stylish juga sih sebetulnya untuk teman-teman yang lebih apa ya, ke gaya dan penampilan kayaknya. Mungkin model begini dianggap old school lah, dianggap kuno. Tapi ini harganya agak lumayan kan? Lumayan Om. Nah, kita punya lagi sekarang Yang terbaru ini. yang terbaru, unboxing aja dulu. Ya. Nih teman-teman nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Boleh dijual nih Mas Rehan. Nah, jadi kalau yang dua ini full CNC dan materialnya ini bukan cetak ya, bukan pakai molding. Jadi memang CNC. basic produksinya itu di machining. Nah, kalau yang ini harganya berapa, Bro? Itu magazin ini satu paket Om ya. Magazin sama single shoot 140.000. Nah, ini magazin. Ini single shoot ya. Ini magazinnya. Nah, ini lagi harga promo 140.000 dua. Kenapa lebih murah? Karena ini menggunakan bahan akrilik. Ya. Terus proses pembuatannya dengan menggunakan molding, dicetak. Terus kekuatannya gimana? Ya kalau dibicara kekuatan sih lebih kuat ini sebenarnya. Jadi ini bukan lebih kuat ya, artinya ini lebih tahan banting yang ini. Lebih cocok untuk main terabasan. Ya, untuk yang 16 round ini Om. Ya, terabasan di hutan dulu ya, kayak kita main terabasan. Jadi kalau jatuh-jatuh nih lebih kuat. Ini juga sama nih, kalau jatuh-jatuh lebih kuat. Kalau yang ini agak lebih murah, tapi harus butuh perawatan agak sedikit ekstra hati-hati. Jangan sampai kebanting di ketinggian yang tinggi gitu ya. Jadi kalau ini misalnya kebanting jatuh nggak apa-apa, kalau ini ada resiko pecah. Tapi materialnya bukan material yang murahan sih. Kita udah uji kok, kayak misalnya dijatuhin setinggi ini tuh masih nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin kalau jatuh dari lantai 2 ketinggian 4-5 meter kayaknya sih wassalam juga nih, Ron. Tapi ini lebih murah. Ini sebetulnya nanti peruntukannya isinya sama sih 16 ya, Rol ya. Itu 14 round. Oh sorry, yang 14. 14 round. Jadi isi yang ini Oreo 12, yang ini 16, yang ini 14 teman-teman. round, iya. Dan ini lebih murah, gitu. Jadi peruntukannya sebetulnya ya bisa untuk backupan lah, cadangan. Cadangan kalau takut ini jadi rusak, ya pakai aja yang ini. Versinya kan lebih murah meriah, gitu. Terus sama ada informasi dari admin posisi unit yang sudah terakit ya, nanti akan dijapri sih ke teman-teman yang sudah inden nomor antriannya. Nanti akan dijaprin satu-satu, sudah bisa melakukan pelunasan. Terus ada unit yang ready juga ya? Ada yang ready juga. Yang ready apa aja, Ro? Salah satunya dari yang depan kita ini Om, dari Saka 2 sama dari Gaman P2 ini. Oh, ini baru, iya kemarin baru jadi sih. Iya, baru perakitan juga, baru selesai perakitan. Yang Gaman V2 nih ready, harganya berapa, Ro? 7.700.000 Om. Dari 799. Dari 7,9 jadi 7,7. Betul. Oke, ini nggak ada promo. Nggak ada promo. Karena materialnya naik kemarin banyak banget. Yang ini? Untuk Saka 2 ini dari 7 juta jadi 6.500.000 Om. Nah, ini masih berlaku promonya kan? Masih berlaku. Nah, teman-teman gini, kemarin ada yang bilang ke saya, kenapa penjualan Saka agak lebih sedikit dibandingkan dengan Semar? Sebenarnya konstruksinya Saka 2 sama Semar Neo Z sama persis, beda nama doang. Beda nama doang. Beda nama aja. Karena semua ya udah pakai setelan valve juga, jadi nggak ada beda. Untuk spesifikasinya hampir sama Om ya. Cuman memang gengsinya beda. Kalau bawa Saka sama bawa Semar. Beda di gengsi doang sih sebenarnya. Kalau di motor apa ya? Kayak NMAX sama Aerox kali ya. Iya, kelasnya lebih sedikit bawah gitu kan Om. Aerox di bawahnya NMAX kan? Aerox di bawah NMAX ya. Bener kan? Jadi kelasnya NMAX yang itu. Padahal mah basic mesinnya sama, wheelbase-nya sama, CC-nya sama, orang mesinnya sama. Iya. Gitu. Ya beda di gengsi aja sih. Nah, ini masih promo, masih ada harga yang tadi 6,5 terus sama unitnya ready kan? Unitnya ready dan ada paket Ada berapa unit yang ready? promo paket juga itu kurang lebih ada 20 unitan sih Om. Udah selesai ya? Udah selesai semua, baru Ya, selesai. kemarin soalnya kita kejar tayang nih teman-teman, karena nanti Februari itu Fokusin Semar Neo Z Om ya. iya, kita ada masuk ke batch Semar Neo Z lagi 150 unit. Jadi saya minta teman-teman di perakitan Gaman sama V2 ini, sama Saka 2 ini digenjot dulu.
perakitannya, karena nanti di Februari kita harus lanjut ke 150 Smart New Z. Udah ada antrian juga soalnya. Sudah ada. Ya, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk tadi Om Togi, kemudian ada Om Khalid Sanglingwis, ada Om Aji Widiwia, ada Om Igede Supriyatna, ada lagi Om Rama atau Rudi Lanipi. Semua komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita, dan ini membangun kita, jadi bahan kritik ke kita juga, bahan perbaikan improvement ke kita, karena saya juga menerapkan salah satu teori di Toyota, namanya Kaizen. Kaizen itu continuous improvement, jadi perbaikan secara berkesinambungan. Cuma persoalannya memang ada beberapa kontrak yang kita sudah tanda tangani juga berkaitan dengan pembuatan komponen senjata api, Rul. Makanya tanggal 23 saya sudah harus di Bandung, nanti kita ada sign agreement lagi. Mudah-mudahan tidak mengganggu lini produksi kita lagi nih. Saya belum tahu kapasitasnya nanti berapa banyak dan berapa banyak jumlah jam kosong yang bisa kita manfaatin untuk memproduksi komponen senapan angin atau senjata angin ini. Ya, teman-teman, kita kembali ke Harul biar dia yang tutup. Oke, Rul. Terima kasih banyak Om untuk jawabannya Om ya. Iya, Rul. Sekian aja untuk konten kali ini Om ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita majukan Indonesia dengan produk lokal. Jatuh cinta dengan produk lokal bersama Ira Belco. Saya Sahrul undur diri. Saya Nurman Abel Wahyudi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.